Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang kemudian akhirnya bingung. Sebetulnya orang Kristen itu percaya kepada berapa Tuhan. Dia berkata bahwa Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan, lalu Roh Kudus juga itu Tuhan. Kalau begitu orang Kristen percaya pada berapa Tuhan? Alkitab dengan tegas berkata Allah kita itu Esa. Alkitab jelas berkata kita menyembah satu Allah. Berarti di sini Alkitab sedang mau menggambarkan buat kita bahwa kita memang tegas memiliki satu Allah. Bahkan 10 hukum Taurat dimulai dengan kalimat jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti jelas tegas bahwa Kristen percaya pada satu Allah. Lalu saya mengerti, mungkin setiap saya bertanya, loh tapi kenapa pada kenyataannya Yesus disebut Allah? Allah adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Lalu kemudian Roh Kudus adalah Allah. Ini apa maksudnya? Saya perlu tegaskan bahwa kita percaya pada satu Allah. Tapi kita percaya pada Allah yang tidak dapat kita masukkan ke dalam akal kita. Karena Allah tidak bisa kita masukkan dalam akal kita. Bukan berarti Allah gak masuk akal. Tapi yang saya mau jelaskan, Allah lebih daripada kemampuan akal manusia. Kenapa dia tidak bisa masuk akal kita? Karena dia terlalu dahsyat, terlalu besar. Bahwa Allah kita adalah Allah yang satu. Tapi jangan salah, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Kristus itu adalah Allah itu sendiri, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Lalu kemudian bagaimana dengan Roh Kudus? Itu rohnya Allah. Roh Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia hidup senantiasa berjalan seturut kehendak Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita bicara tentang Roh Kudus, itu bukan bagian yang membingungkan dari kekristenan. Tapi waktu kita bicara tentang Roh Kudus, itu kita bicara tentang sebuah kepastian bahwa saya tidak perlu khawatir lagi, saya tidak perlu takut lagi, sebab Roh Allah ada di dalam saya. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, Roh yang sama yang menuntun saya untuk berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang menuntun kita untuk menjadikan firman sebagai dasar keseharian hidup kita, sehingga kita menjadikan firman sebagai landasan hidup, sebagai sumber jawaban hidup kita, dan sebagai kepastian langkah-langkah kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Roh Kudus penolong kita. Nah, dalam Yohanes pasal 14 itu akan kita pelajari, karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu kita bicara tentang sebuah prinsip yang indah dalam kekristenan kita. Kenapa prinsip yang indah? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang bicara tentang Tuhan, setiap orang bicara tentang firman, setiap agama punya kitabnya, setiap agama punya Tuhannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap agama mengajarkan bagaimana manusia dengan kekuatannya harus menjalani setiap bagian dalam kitabnya supaya dia dapat mencapai Allahnya dan mencapai sorga. Tetapi kekristenan percaya bahwa kita ada tuntunan dari firman Tuhan. Tetapi untuk kita menjalani firman Tuhan, untuk kita sampai kepada Allah, hidup ini terlalu sukar, hidup ini terlalu berat. Itu sebabnya Allah memberikan Roh Kudusnya buat kita untuk memampukan kita senantiasa berjalan dalam kehendak-Nya. Nah, Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 20 ini yang kita pelajari bersama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan mulai tegas di situ. Yesus jelas bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini persoalannya. Bahwa kamu gak mampu untuk mentaatinya, saya mengerti.
Tetapi kamu harus mau, karena persoalan mentaati bukan soal mampu, tapi soal mau, ya kan? Kemampuan Roh Kudus yang akan berikan, ya kan? Jangan bilang, ya saya mau mengasihi, saya mau mengampuni, tapi kadangkala saya nggak bisa ngampunin, hati saya udah terlalu sakit. Nah, itu bukan persoalannya, karena yang Tuhan minta kita mau, karena Roh Kudus yang akan memberi kemampuan buat kita. Jadi aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu bukan hanya di waktu-waktu kamu susah, di waktu-waktu kamu menderita, tapi Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Nah, perhatikan ayat yang ke-20. Pada waktu itulah, pada waktu apa? Pada waktu kamu tinggal bersama dengan Roh Kudus, waktu kamu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti antara Kristus, Bapa dan kita, haleluya, satu kesatuan yang utuh di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan Bapa, Kristus, Roh Kudus dan kita menjadi satu kesatuan yang indah. Lalu pertanyaan saya, mungkinkah kita jatuh di tengah masalah? Jawaban saya sama sekali tidak mungkin. Karena itu Paulus dengan tegas berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat beberapa karya Roh Kudus yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, loh, kenapa sih Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting sekali? Loh, jelas Yesus bilang di sini kan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dengan lain kata, Yesus mau jelaskan, meskipun aku mengasihi kamu, tapi kalau Roh Kudus tidak di dalam kamu, kamu sebagai Kristen yang yatim piatu. Nah, mungkin pertanyaan kita, apa itu yatim piatu? Sebagian kita berkata, oh, yatim piatu itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Buat saya salah. Kenapa? Semiskin-miskinnya yatim piatu, dia pasti punya bapak dan dia pasti punya ibu. Dia pasti lahir dari rahim seorang ibu dan dia pasti lahir akibat pembuahan seorang bapak. Jadi seorang yatim piatu adalah orang yang punya ayah dan punya ibu. Namun seorang yatim piatu orang yang tidak lagi merasakan kasih ayah dan kasih dari ibunya. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, kuasa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah menjamin hidup kita, bahwa Allah memberi kemenangan buat kita. Karena itu ada 3 kuasa Roh Kudus yang penting, ada 3 peran Roh Kudus yang penting. Yang pertama yaitu sebagai penolong buat kita. Alkitab jelas berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah helper. Roh Kudus adalah comforter. Nah, saya senang pakai istilah comforter ini. Kenapa? Comforter ini bukan sekedar helper biasa. Comforter ini adalah to make us comfort. Untuk membuat kita menjadi nyaman begitu ya kan. Nah, Roh Kudus menuntun kita untuk memberikan nyaman buat kita. Nyaman bukan berarti kita nggak punya masalah. Nyaman tapi berarti di tengah masalah kita tidak khawatir. Kita nyaman. Kenapa? Karena kita tahu hal-hal yang bisa kita hadapi kita akan hadapi, tetapi hal-hal yang tidak bisa kita hadapi, Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dalam kemenangan. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah penolong. Yang kedua yang menarik perhatian saya adalah dia roh kebenaran. Apa artinya dia roh kebenaran? Kalau dia roh kebenaran, maka dia bicara tentang beberapa hal. Yang pertama, berarti dia menegur kesalahan-kesalahan kita. Jadi kehadiran Roh Kudus bukan hanya sebagai satpam yang bisa kita perintahkan apa saja yang kita mau. Tapi kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, dia juga sebagai roh kebenaran. Artinya kalau kita salah, dia juga menegur. Kenapa kita salah dia tegur? Supaya kita jangan jatuh lebih dalam. Supaya kita jangan hidup di bawah kutuk. Supaya kita jangan dipermainkan oleh dosa dan setan. Tapi dia tegur kita. Dan waktu kita sadar kita kembali. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita lihat kemuliaan dan kuasa Tuhan terjadi. Ya kan, dia roh kebenaran. Dia tegur kesalahan kita. Tapi yang kedua, karena dia roh kebenaran, maka dia akan ingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dia akan ingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga walaupun kita menganggap kebenaran Allah itu berat, tetapi dia sebagai roh kebenaran akan memberikan semangat baru sehingga kita berkata kebenaran Allah itu yang harus saya jalani. Jadi yang pertama dia penolong.
Yang kedua, dia roh kebenaran. Dan yang ketiga, haleluya, dia menyertai kita. Apa artinya dia menyertai kita? Artinya dalam masa-masa susah, dia bersama dengan kita. Di masa-masa senang, dia juga bersama dengan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sulit. Ada teman yang bisa kita percaya di masa-masa senang. Dia dekat dengan kita. Tetapi ketika kita susah, dia mengecewakan kita. Dia meninggalkan kita. Tapi sebaliknya, ada teman yang setia di masa susah. Tetapi waktu kita mulai senang, waktu kita mulai sukses, dia mulai menuntut untungnya. Dia mulai menuntut, dulu kan waktu susah kita sama-sama, masa sekarang senang kamu gak bagi-bagi, saya gak kecipratan untungnya. Ada yang begitu. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, dia menyertai kita tanpa meminta keuntungan apapun. Dia menyertai kita di saat yang lemah untuk mengingatkan kita bahwa ada Kristus yang memberi kekuatan. Tapi dia juga menyertai kita di saat-saat kesuksesan kita untuk mengingatkan kita, jangan lupa sukses itu semua datangnya dari Tuhan. Sukses itu karena anugerah Allah. Sehingga di tengah puncak sukses sekalipun, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan lupa diri, supaya kita tetap mengingat semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tapi di tengah lembah kehancuran, di tengah lembah air mata, dia juga mengingatkan kita bahwa kamu tidak perlu takut. Kemenangan pasti ada, mujizat pasti ada. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Itu sebabnya bicara tentang Roh Kudus itu bukan bicara sesuatu yang membingungkan. Kalau begitu Allahnya orang Kristen itu ada berapa? Tapi justru bicara tentang Roh Kudus adalah sebuah kebanggaan tersendiri bahwa Allah ialah Tuhan dalam kemuliaan, tapi firman-Nya menjadi manusia, rohnya menyertai kita, sehingga Allah kita adalah Allah yang satu, memberikan penyertaan, menyatakan kuasa, menyatakan mujizatnya. Karena melalui Roh Kudus, kita gak usah hidup sebagai yatim piatu, tetapi kita akan mengalami pertolongan, kita akan dituntun oleh roh kebenaran, dan kita akan disertai selama-lamanya. Dalam puncak sukses kita diingatkan bahwa segalanya datangnya dari Allah. Tapi dari puncak kegagalan kita diingatkan, jangan takut, Dia memberi kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara-saudara ingin dilayani secara khusus, saudara boleh hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa setiap Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya secara khusus mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang rumah tangganya sedang goncang, setiap saudara yang masa mudanya sedang dihantam badai, atau mungkin hari-hari ini sudah merasa seperti hidup sebagai yatim piatu, gak merasakan kasih Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu ada, tapi gak merasakan kasihnya. Sepertinya Tuhan begitu jauh dari hidup saudara. Saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, karena penyakit, karena merasa hidup sebagai yatim piatu, tidak merasakan kasih dari siapapun, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Hamba berdoa melalui program ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami untuk melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit dan percaya bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.